Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahmani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayat yang mulia, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syariat dan Allah berikan syariat tersebut kepada Nabi Nuh. Syara'a lakum minad din. Allah telah menetapkan bagi kalian agama, syariat Islam, sebagaimana Allah menetapkan kepada nabinya dan kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Dan apa yang telah kami sampaikan, kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Syariat ini wasiat yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan kepada para rasulnya, dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua perkara. An aqimud din, tegakkan agama, wala tatafarraqu fih, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang mulia di atas memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama yang pertama. Dan kita diperintahkan untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah yang kedua. Menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid. Yang diantaranya Allah sampaikan kepada kita akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya Jalla wa'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna beribadah kepadaku adalah mengisahkan di dalam ibadah tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'athna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat, ya, seorang utusan yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan, menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengikuti taghut. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita. Tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mampu menegakkan agama kita tanpa tauhid.
Karena agama harus tegak di atas tauhid. Kita melihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama dengan tauhid. Memulai dengan dakwah tauhid. Mengajak mereka umatnya, khususnya bangsa Arab ketika itu, untuk menyembah Allah semata. Meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dari berhalanya. Itulah tauhid. Siapapun di antara kita yang berusaha berdakwah tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama. Karena hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, yang mana Allah memerintahkan kita adalah untuk kita bersatu padu di atas Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari berpecah belah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama ini dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya. Perpecahan merupakan kelemahan bagi kita kaum muslimin. Perpecahan sebab utama kehancuran kaum muslimin. Perpecahan sebab pokok bagaimana mereka orang-orang kufar, musuh Islam, menguasai kaum muslimin. Persatuan adalah perkara yang Allah cintai. Persatuan adalah perkara yang Allah ridhai. Makanya di sini Allah katakan wala tatafarraqu fih. Janganlah kalian berpecah belah di dalam agama Islam. Sebagaimana kondisi orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka berpecah belah di dalam menegakkan agama yang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mereka memecah belah agama tersebut. Sehingga kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam aliran, pemahaman, dan itu semua menyimpang. Rata-rata semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka. Adapun berdoa, meminta keselamatan, mereka persembahkan kepada berhala, patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dari situlah terjadi perpecahan. Dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan jauh-jauh hari akan kondisi umat Islam. Bagaimana umat Islam nanti akan berpecah belah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ala 73 firqah." Dalam riwayat yang lain, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millah." Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslimin. Dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya. Bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. 72 fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat
dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas manhaj beliau dan para sahabatnya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan suatu wasiat, nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara umum. Tatkala perselisihan semakin banyak, semakin besar, beliau menyampaikan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga dengan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Wa'adu 'alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama solusi untuk keluar dari perpecahan kaum muslimin. Kembali kepada Islam yang benar. Kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikiblatkan pemahaman kita di dalam Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersatu. Ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslimin. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar. Manhajus sahabah. Metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin, dua hal yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin menegakkan agama Allah. Kita harus menjaga tauhid, mendakwahkan tauhid, dan juga kita harus mengajak saudara kita untuk bersatu di atas satu kesatuan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dengan demikian, itulah yang Allah inginkan dari kita, dari syariat Islam ini, syariat yang mulia, yang tiada bandingnya dengan yang lainnya. Allah ta'ala a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV